Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMP kelas 8. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa, mohon tuntunan dari Roh Kudus. Anak-anak Ibu, materi kita hari ini bab 11 dengan judul Mengapa Bersyukur, dengan bahan Alkitab dari Amsal 17 ayat 22, Filipi 4 ayat 4-7, dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Indikator dari materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan mengapa perlu bersyukur kepada Tuhan. Kedua, menyebutkan cara bersyukur kepada Tuhan. Ketiga, mempraktikkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mengajak orang lain untuk bersyukur. Sikap bersyukur menjadi salah satu ciri penting dari anak-anak Tuhan. Pada saat anak-anak Ibu duduk di sekolah dasar, kamu sudah diajarkan untuk berterima kasih kepada orang tua dan orang lain yang ada di lingkunganmu. Sekarang konsep bersyukur sudah bisa lebih luas lagi, yaitu sebagai sikap berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Coba anak-anak Ibu sebutkan, apa arti bersyukur? Bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Tuhan. Bagus sekali, Nak. Jadi bersyukur adalah salah satu hal yang harus terus dilakukan selaku anak-anak Tuhan. Namun demikian, tidak mudah untuk bersyukur. Sebagian orang merasakan sulit untuk bersyukur, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan atau hal-hal yang membawa kepedihan atau amarah. Bagaimana kalau seseorang tidak bisa mensyukuri hidupnya? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Seseorang yang tidak bisa mensyukuri hidupnya, itu sama halnya dengan seorang remaja yang selalu merasa kurang dengan dirinya. Ia merasa dirinya kurang cantik, kurang ganteng, kurang pintar, badannya kurang tinggi, keluarganya kurang kaya, sehingga ia tidak bisa menjalani hari-harinya dengan gembira. Ia selalu murung, yang mengakibatkan prestasinya di sekolah terus menurun. Mungkin kemampuannya di bidang lain pun juga tidak berkembang. Contoh, seorang pemain sepak bola. Ia dapat bermain bagus di sebuah klub, tetapi begitu ia pindah ke klub lain, kemampuannya menurun drastis. Ternyata ia merasa tidak nyaman di klub barunya. Iri hati dengan rekan seklubnya, kecewa dengan pelatihnya, tidak puas dengan keadaannya. Intinya, ia tidak bersyukur. Akibatnya, ia berlatih asal-asalan, tidak dengan sepenuh hati. Ketika bermain pun jadinya tidak bersemangat. Nah, ini akan mengakibatkan ia tidak bisa bermain baik sesuai kemampuannya. Apa manfaat hidup bersyukur? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Pertanyaan yang bagus sekali. Hidup bersyukur itu banyak manfaatnya, bukan hanya buat diri sendiri, tetapi juga buat orang lain di sekitar kita. Buat diri sendiri, hidup bersyukur akan membuat kita lebih merasa nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari kita. Kemampuan kita juga akan lebih berkembang kalau kita membiasakan diri hidup bersyukur.
Manfaat lain hidup bersyukur adalah membuat hidup kita lebih sehat. Berdasarkan penelitian, seseorang yang membiasakan diri hidup bersyukur, senang tertawa, bisa menerima keadaannya dengan sukacita, tidak suka mengomel-ngomel dan mengeluh, biasanya tubuhnya lebih sehat, jarang sakit ataupun stres. Mereka memiliki semangat hidup yang lebih. Hal ini sama seperti yang diungkapkan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah salah satu akibat dari hidup bersyukur. Sedangkan semangat yang patah terwujud dalam keluhan, lawan kata dari hidup bersyukur. Jadi artinya keluhan keputusasaan akan membuat hidup kita tambah berat. Manfaat hidup bersyukur juga akan membuat kita lebih mudah bergaul dengan orang lain. Karena hati yang bersyukur akan membawa kegembiraan dalam hidup kita. Kegembiraan akan menarik orang-orang untuk senang berteman dengan kita. Coba anak-anak ibu perhatikan, jika kamu mempunyai teman yang suka mengeluh dan mengomel, selalu marah-marah dan cemberut, tentunya kamu tidak merasa nyaman berteman dengan orang seperti itu. Akan berbeda kalau temanmu itu selalu berwajah ceria dan kata-kata yang diucapkannya selalu dengan nada gembira, senyum dan tawa selalu menghiasi wajahnya, kamu pasti akan merasa senang dan nyaman berteman dengannya. Begitu juga dengan orang lain terhadap diri kamu. Jadi, buat anak-anak ibu, kamu harus memiliki hati yang bersyukur dan senantiasa membawa kegembiraan dalam hidup kamu. Mensyukuri hidup, anak-anak ibu bisa lakukan ketika bangun pagi. Ungkapkan syukur dalam doamu, bersyukur atas udara yang dihirup, atas kicau burung yang kita dengar, atas tubuh yang sehat, atas keluarga, teman, kesempatan bersekolah, dan banyak lagi hal lainnya. Bersyukur dapat juga anak-anak ibu lakukan ketika membereskan tempat tidur sambil bernyanyi atau bersiul kecil. Begitu juga ketika mandi dan ketika membereskan tas sekolah. Dengan begitu, suasana hatimu akan terbawa gembira dan hidup akan terasa cerah. Akan tetapi, apabila anak-anak ibu bangun tidur, kamu terus mengeluh dan mengomel tentang banyak hal, suasana hati kamu juga akan terpengaruh menjadi negatif. Apakah ada tokoh Alkitab yang hidupnya bersyukur? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Rasul Paulus sedang mendekam di penjara di kota Roma ketika ia menulis surat Filipi. Tetapi Rasul Paulus tidak mengeluh dan mengomel dengan keadaannya. Ia tetap bersukacita. Tidak ada satupun kata-kata keluhan dalam suratnya, sebaliknya penuh dengan nasihat untuk bersyukur dan bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, begitu Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 4. Lalu dia tulis kembali, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Dengan demikian, kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani shalom. Bukan berarti hidup bebas dari kesulitan, tetapi kita dapat merasakan ketenangan, ketentraman, dan sukacita sekalipun dalam kesulitan dan masalah.
Jadi damai sejahtera itu terletak di dalam hati kita, bukan di luar diri kita. Damai sejahtera yaitu ketika kita dapat bersyukur untuk segala apa yang terjadi dan yang kita hadapi dalam hidup ini. Damai sejahtera dapat dilihat dalam kehidupan Rasul Paulus. Sekalipun Rasul Paulus di penjara, artinya secara fisik ia juga mungkin sedang menderita, tetapi Rasul Paulus tetap tegar, tidak putus asa, dan yang terpenting ia tidak kehilangan sukacita dan rasa syukur. Bahkan lebih dari itu, Rasul Paulus juga tetap bisa menjadi berkat bagi jemaat di Filipi, Efesus, dan Tesalonika. Melalui suratnya, Rasul Paulus menghibur dan menguatkan jemaatnya dalam menghadapi masalah hidup mereka. Rasul Paulus pun menulis, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 18. Artinya, mengucap syukur tidaklah tergantung dari apa yang kita miliki, melainkan harus dilakukan dalam setiap keadaan, suka maupun duka. Jadi, betapa besarnya manfaat yang kita peroleh dari hidup bersyukur. Maka sangat baik kalau mulai dari sekarang, anak-anak ibu, kita semua membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Bersyukur adalah sikap hidup yang harus ditumbuhkan dan dipelihara, tidak tergantung pada kondisi atau keadaan di luar diri kita. Kuncinya adalah anak-anak ibu mau, lalu kamu berupaya untuk itu. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, bersyukur adalah permintaan Tuhan untuk anak-anaknya. Bersyukur harus dilakukan dalam segala keadaan. Banyak manfaat dari bersyukur, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan hidup bersyukur, badan kita menjadi lebih sehat dan kita pun menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Para ahli kesehatan umumnya menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hati yang gembira dengan hidup sehat. Dengan hidup bersyukur, kita akan juga lebih mudah berteman. Sebaliknya, seseorang yang suka mengeluh dan mengomel biasanya akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Anak-anak ibu yang ibu kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun ada banyak kesulitan yang kami hadapi dalam hidup kami, Engkau tetap menemani kami dan menguatkan kami. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu mengasihi kami. Biarlah dengan keyakinan itu kami dapat menjadi orang-orang yang menyenangkan bagi sesama kami. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi semua.